عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه وأهل رسله ورجال الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقالين في الدين وعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى الوالدين والمشايخين والمعلمين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا بقدر الإمام أحمد حسن ثم إلى روح الإمام بن البغدادي وإلى الإمام أحمد بن الشافعي وإلى الإمام محمد الغزالي وشعب الغالبي وإلى سلمان العدني خليفة الشيخ محمد حسن البدري وشعب الصلاة البدري وشيخ جمال الدين البدري وشيخ كشف الأنوار البدري وشيخ محمد زين عبد الغني وشيخ وصلهم وفروعهم من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويرضى علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمنا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما ونفذ من صالحا بسر النبي وعلينا بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqnil fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Halaman 30. Faslun, ini suatu pasal pada menyatakan syarat sah sembahyang dan menyatakan bab atau adzan dan iqamah dan syarat keduanya. Jadi pasal yang berikutnya adalah syarat daripada syarat sah sembahyang. Jadi arti syarat itu sesuatu yang wajib ada, sesuatu yang wajib dikerjakan sebelum kita itu mengerjakan sesuatu. Misalnya sembahyang, maka disebut syarat sembahyang itu berarti syarat itu harus kita gawi sebelum mengerjakan sembahyang. Nah, berbeda dengan rukun. Kalau rukun itu sesuatu yang wajib dikerjakan dan termasuk daripada bagian kerjaan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan rukun. Tapi antara syarat dengan rukun itu sama-sama hukumnya wajib. Syarat itu hukumnya wajib dan kemudian rukun pun juga hukumnya wajib. Dan dalam sembahyang ini syarat itu ada dua macam, ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, nanti ada bagian masing-masing syarat wajib sembahyang itu apa dan kemudian syarat sah sembahyang itu apa. Nah, ini yang kita bahas pertama adalah masalah syarat sah sembahyang. Ketahui olehmu hai talib, hai penuntut ilmu, bahwasanya syarat sah sembahyang itu 6 perkara. Jadi syarat sah sembahyang itu dari sini ada 6 perkara. Artinya apabila 6 perkara ini ada, maka sembahyang kita dianggap sah. Tapi apabila ada walaupun salah satunya ada, maka sembahyang kita dianggap pada sah. Karena ini termasuk daripada syarat sah sembahyang. Nah, itu syarat wajib. Kalau syarat wajib itu artinya apabila ada syarat yang disebutkan itu maka wajib sembahyang. Apabila salah satunya ada, maka kada wajib sembahyang. Nah,
Nah, yang pertama syarat sah sembahyang adalah mengetahui akan masuknya waktu dengan yakin atau dengan zon. Jadi kita wajib harus mengetahui waktu sembahyang. Baik itu mengetahuinya adalah dengan yakin kita ataupun hanya sebatas zon. Nah, kalau zon-zonnya sangkaan lah. Kalau kita persenakan tuh kalau yakin itu 100%. Nah, kalau zon itu 75%. Jadi sangkaan kita kuat misalnya masuk waktu sembahyang ataupun yakin. Namun yakin itu sudah jelas sudah artinya diterima. Nah, sedangkan zon aja, sedangkan yang 75% aja itu sudah dianggap sah sembahyangnya apabila kita menyangka kuat itu masuk waktu sembahyang. Nah, lalu dengan apa misalnya kita yakin ataupun sangkaan kuat tadi? Nah, misalnya kita mendengar orang adzan di masjid. Nah, itu membuat kita yakin artinya masuk waktu sembahyang. Atau misalnya yang membuat kita yakin, nah, kita misalnya bisian jam digital umpama. Apabila sampai waktu sholat misalnya berbunyi adzannya misalnya kan, atau ada misalnya khusus aplikasi apa misalnya kan. Nah, itu bisa dijadikan patokan untuk meyakinkan kita itu sampai waktu sembahyang. Atau misalnya jam kita ini misalnya sudah berpatokan kepada waktu sembahyang yang sudah diadakan dengan tugasnya waktu sembahyang. Nah, misalnya sebulanan misalnya kan zuhur masuknya waktunya jam berapa, asar waktunya jam berapa. Lalu kita misalnya mengambil patokan waktu itu kita samakan lawan jam menurut kita. Asalkan jamnya jam hidup lah, jam mati kita apa kan? Atau jamnya ada error misalnya. Nah, bisa kita samakan. Oh, ini edaran dari pemerintah masuknya waktu sembahyang zuhur. Ini jamnya kita samakan dengan jam kita. Nah, itu juga bisa dijadikan patokan untuk mengetahui ataupun meyakinkan masuknya waktu sembahyang. Atau misalnya kadabisian, jam kadabisian misalnya adalah orang terdengar adzan kadada situ ada jauh umpama daripada tempat ibadah misalnya. Nah, tapi kita misalnya tahu dengan matahari, melihat matahari. Nah, matahari itu pun juga bisa dijadikan patokan masuknya waktu sembahyang. Apabila tergelincir sedikit daripada garis tengah misalnya arah ke barat turunnya berarti masuk waktu zuhur. Apabila matahari misalnya sudah sama panjang benda dengan bayangan benda berarti habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Apabila tenggelam matahari berarti habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Nah, kemudian pula apabila hilang cahaya merah matahari itu berarti habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Apabila timbul nanti fajar shadiq, menandakan masuknya waktu subuh dan habisnya waktu isya. Nah, itu adalah matahari itu sebagai patokan kita untuk meyakinkan masuknya waktu sembahyang. Nah, kalau seandainya misalnya kadada semua itu pada dari matahari misalnya tertutup oleh awan yang pada misian umpama orang terdengar adzan kadada, kemudian apalagi misalnya jam digital pada misian, nah maka kita disuruh ijtihad. Hati ijtihad itu kita meyakinkan dengan ilmu kita hitung-hitung tadi misalnya subuh tadi aku kira-kira sudah hampir 6 jam subuh sudah kira-kira nah berarti apabila sudah 6 jam lebih sudah berarti ini sudah masuk waktu zuhur. Betul sebelum zuhur misalnya pulang kurang lebih misalnya 4 jam lah. Yakin di hatinya misalnya masuk waktu asar, adakan waktu asar. Atau ijtihad lah, ijtihad itu kita meyakinkan masuknya waktu itu dengan yang dikira-kira, karena dikira-kiranya dengan berdasarkan ilmu juga. Atau kita misalnya merasakan apabila anginnya mulai kayak ini, rasa anginnya misalnya ini masuk waktu asar sudah umpama dengan, nah bisa saja dengan ijtihad. Nah, maka tiada sah sembahyang seseorang itu dengan ketiadaan salah suatu daripada keduanya, jikalau gugur sembahyang dalam waktunya sekalipun. Nah, apabila misalnya ada yakin masuknya waktu sembahyang, atau misalnya malah sangkaannya pun ada sampai sangkaan ragu-ragunya,
Di masa waktu sembahyang belum pada misalnya kalau dikerjakannya di waktu namanya ragu-ragu tadi. Untung sembahyang sekalinya ada orang mahabari misalnya. Jika tadi yang sembahyangnya dalam sembahyang dalam waktu yang bujur aja sembahyangnya, nah maka sembahyang tetap dihukumkan pada sah. Kenapa? Karena dia mengerjakan sembahyang tadi dalam keadaan ragu-ragu. Karena batasan sahnya sembahyang itu adalah kita itu sampai kepada batas sangkaan kuat atau zat. Tadi zat itu kan artinya 75% kayak gitu kita. Nah kalau ragu-ragu itu 50-50, separuhnya ada yakin, separuhnya yakin, itu kan diterima. Apabila hanya sebatas ragu-ragu aja, apalagi di bawah ragu-ragu itu ada sambatannya pulang waham. Waham itu 25% aja. Kalau waham itu hampir kada yakin sama sekali kan. Jadi walaupun misalnya kita sembahyang tadi bujur dalam waktunya, tapi karena kita mengerjakannya itu dalam keadaan ragu-ragu, bujurkah masuk sembahyang atau kada kan? Untuk sembahyang ada misalnya berita, misalnya jam sekian jamnya, ternyata itu sembahyang tadi bujur sembahyang dalam waktunya, nah, tetap dihukumkan sembahyang tadi kada sah. Kenapa? Karena dia kada yakin dengan masuk waktu sembahyang atau kada memiliki sangkaan kuat dengan masuknya waktu sembahyang. Nah, di bawah ada pengertian adzan lah atau bang tadi. Satu di bawah. Adzan artinya memberitahu. Nah, di adzan ini kan salah satu pengarahnya ciri masuk waktu sembahyang juga. Jadi bahas ini dalam pasal ini. Adzan artinya memberitahu itu secara bahasa. Nah, pada syarat adzan yaitu memberitahu masuknya waktu salat. Jadi adzan itu adalah pemberitahuan akan masuknya waktu sembahyang. Adapun iqamah adalah menandakan dimulainya salat. Nah, jadi berbeda kan antara pengertian adzan dengan pengertian iqamah. Kalau adzan itu menandakan kiri masuk waktu sembahyang. Jadi sampai sudah waktu sembahyang dengan adzan. Jadi kalau sudah jauh kelewatannya misalnya waktu sembahyang hampir sejam sudah. Nah, misalnya hanya adzan aja. Nah, itu kurang afdal. Kenapa? Karena adzan yang paling afdal itu ada di awal waktu. Karena mana supaya memberitahukan bahwa orang sampai sudah waktu sembahyang. Namun sudah kelewatan jauh itu kada afdal lagi orang adzannya. Kalau itu langsung pamat aja. Kalau sudah lewat jauh misalnya. Nah, adapun qamat tadi pengertian qamat itu menandakan dimulainya sembahyang. Jadi apabila selesai qamat langsung dikerjakan sembahyang. Asalnya ataupun dalilnya adalah firman Allah Taala, wa idza nadaitum ila shalah, artinya dan apabila kamu dipanggil untuk salat. Nah, panggilan salat tadi ya salat adzan adalah. Dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, artinya hai orang yang beriman apabila kamu dipanggil untuk salat. Nah, ini juga dalil tentang adzan. Dan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, dia berkata, lamma amara Rasulullah SAW bin nabus ya'malu liyadriba bihin nas li jam'i shalah qafa bihi wa ana naimun rajulun yahmilu nabusan bi yadihi qultu ya Abdullah attabi'un nabus wa qala wa ma tasna'u bihi qultu nad'u bihi ila shalah qala awala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik qultu bala qala taqulu Allahu akbar ila akhiri al-qadil adzan summa sta'khara anni ghayra ba'idin summa qala wa taqulu idza aqamta ila shalah Allahu akbar ila akhiri al-qadil iqamah. Falamma asbaha ataitu nabiyya fa akhbartuhu bima ra'aitu fa qala innaha ru'ya haqqin insyaallah ta'ala qum ma'a bilal fa alqi alaihi ma ra'aita fa yu'adin bihi fa innahu anda sautan minka. Nah, ini dalil apa nih?
dalil tentang adzan hadisnya kan ada artinya. Jadi di zaman Nabi itu dulu sebelum disyariatkannya adzan itu hendak menandakan masuknya waktu salat itu adalah dengan mengumpulkan sesuatu. Jadi mulai kayak mencetak daun atau misalnya apa, mencetak sesuatu lonceng atau apa misalnya telah itu pertanda masuknya waktu salat sebelum disyariatkannya adzan. Nah lalu di zaman Nabi itu ada seorang sahabat ini namanya tadi siapa? Abdullah bin Zaid tadi. Jadi Abdullah bin Zaid ini bermimpinya apa? Diajarkan kepadanya itu tentang lapas-lapas adzan. Nah, jadi lapas adzan itu Allah Akbar sampai akhir. Kemudian pulang lapas iqamat Allah Akbar sampai akhir. Nah, kemudian akhirnya dihabarkan oleh Rasulullah. Ayat Rasulullah malam tadi bermimpi diajarkan orang tentang cara memanggil orang salat. Jadi Nabi Muhammad apa bunyi lapasnya? Nah, diajak sampaikan kepada Rasulullah bunyi lapasnya ada tuh kayak ini. Nah, jadi Rasulullah mengatakan itu mimpi yang benar, itu mimpi yang bujur. Nah, lalu Nabi Muhammad suruh Bilal untuk adzan. Nah, akhirnya karena Bilal itu Nabi Muhammad lebih bagus suaranya daripada engkau. Nah, jadi dari hadis ini menunjukkan artinya nang sebagai muadzin itu carilah orang yang memang suaranya haring. Masalah bagus adanya itu nomor 2, yang penting mencari dulu. Kenapa? Karena adzan ini adalah memanggil orang untuk salat, menandakan masuknya waktu salat. Masalah lagunya itu nomor 2, nomor 3, mulia juga. Nah, kadang-kadang wah ini mulia itu lagu yang diutamakan suaranya pindah. Kayak sekumbang dalam tulang itu suara. Kadang-kadang suaranya adalah lagunya juga mulianya. Nah, jadi yang diutamakan adalah suara nyaring dulu dia. Jadi yang pertama kali memandangkan adzan di zaman Nabi itu adalah Sayyidina Bilal. Karena Bilal ini suaranya nyaring. Jadi memang adzan itu memang disuruh berjaring sejujurnya supaya mendengar orang. Tapi ini ya dari kadang-kadang ada pendapat nyaring itu yang mengganggu, jelas. Disuruh orang kita mengurangi apa nih? Kalau mikrofon supaya jangan mengganggu orang ada memang ada itu sebetulnya syariat Arab besar mengiau orang mengkawal senyaring-nyaringnya supaya orang mendengar benar. Nah, bila pertama kali memandangkan adzan, makanya akhirnya wah ini apabila pas Jumatan siapa Bilal aja. Padahal ada daripada Bilal misalnya tapi dia orang Bilal. Karena memang yang pertama kali memandangkan adzan muadzinnya Rasulullah adalah Bilal. Akhirnya Bilal satib imam Bilal itu Bilal sahabat Nabi. Kalau panggilan bahasa Arab itu sebetulnya muadzin itu orang yang memandangkan adzan. Jika seandainya bahari yang memandangkan adzan pertama itu adalah Abdullah, jadi ngadarnya lah. Nah, mungkin sampai waktu ini siapa Abdullahnya jangan bisa lah. Tapi karena Bilal yang memandangkan adzan, jadi akhirnya balikin sampai waktu ini. Bilal ini siapa? Nah, padahal Bilal itu nama sahabat adalah. Nah, ini tulisan yang di bawah garis ini lah, ini tulisan syarahan daripada guru Ahmad Sya'rani Thayyib yang jurulun semalam menijazahkan dan menyijitan semalam. Tapi hari dahulunya, hari kemarin menjual saja. Nah, jadi kemudian ada kesempatan menyijitan ya Allah. Nah, kesempatan. Tapi ada niat sudah ya Allah, insya Allah sampai itu niatnya. Almarhum Kiai Sya'rani Thayyib masih bisa kumpul di gang pribadi situ. Hari ya kemarin di sekolah wilayah itu dulunya kan meninggal. Kawan Kaiwan waktu mengaji di sekolah di Mesir, kawan pernah menjadi murid daripada Syekh Yasin dari Isa Al-Badani, alumni kedua dari Syekh Yasin. Syekh Yasin itu dalam sejarah adalah musnidus dunia, orang yang paling banyak memiliki sanad sedunia. Itu Syekh Yasin itu guru daripada Guru Sya'rani Thayyib tadi. Dan bahkan Guru Sya'rani Thayyib ini dalam kisah itu sini paling banyak memegang sanad se Kalimantan lah, paling banyak di sanad.
Mohon biar yang penting sudah berniat, ya Allah sampai aja benar, sampai niatnya sudah berjasa. Nah kemudian maka adalah waktu zuhur itu, nah ini waktunya adalah waktu zuhur itu apabila gelincir matahari daripada sama tengah langit. Artinya gelincirnya itu sudah melewati daripada batas tengah, gelincir sedikit adalah. Dan akhirnya waktu zuhur itu hingga jadilah bayang-bayang sesuatu itu sama sifat itu dalam kurung jarak lain daripada bayang-bayang rembang. Yang maksudnya di sini bayangan benda itu tuh, bayangan bendanya itu sama sama panjang benda. Kalau misalnya bendanya itu 1 meter, kita tajam misalnya di luar situ di tanah, ada menimbulkan bayang-bayangnya misalnya semeter juga. Nah itu menunjukkan adalah habisnya waktu zuhur, kemudian masuknya waktu asar. Dan apabila waktu asar itu dan awal waktu asar itu apabila lebih sedikit daripada bayang-bayang, daripada sifat jarak lain daripada bayang rembang, dan akhirnya adalah hingga masuknya matahari. Nah kalau masuk waktu asar tadi sini apabila sudah bayangan benda itu lebih sedikit daripada panjang benda. Kalau misalnya bendanya 1 meter, kalau masih pas 1 meter, pak bayangan sama, itu masih habis waktu zuhur. Kalau masuk waktu asar tuh lewat sedikit lah. Kalau misalnya beberapa sentil lah lewatnya misalnya, nah maka itu menandakan masuk waktu asar. Dan habisnya waktu asar tadi adalah hingga terbenam tenggelamnya matahari. Dan awal waktu maghrib itu apabila masuklah matahari sekaliannya, dan akhirnya waktu maghrib itu hingga syapak yang merah. Syapak merah itu ya cahaya merah maksudnya. Dan biasanya matahari itu apabila tenggelam itu kan masih ada cahayanya, cahaya yang abang-abang kuning-kuning itu masih ada. Nah apabila habis hilang cahayanya itu, hilang cahaya kuning lawan merah tadi, nah itu berarti waktu maghrib sudah habis dan otomatis masuk waktu isya. Jadi waktu maghrib itu waktu yang paling cepat adalah antara maghrib dan subuh itu yang paling cepat adalah waktu maghrib. Jadi Imam Syafi'i itu ada 2 kaul, ada kaul jadid, ada kaul qadim. Nah kaul sidin dan kaul qadim itu mengatakan sembahyang maghrib itu adalah dari tenggelamnya matahari sampai hilang cahaya merah. Kalau di jam itu ya kurang lebih sejam adalah waktu maghrib. Jadi mulai tenggelamnya matahari sampai hilang cahaya merah kuning-kuningan tadi, nah itu adalah waktu maghrib. Nah tapi kalau di Imam Syafi'i dan kaul jadid itu, kaul yang kedua, ketika beliau sudah ada di Mesir, itu beliau mengatakan waktu maghrib itu hanya sebatas orang sembahyang maghrib 3 rakaat, kemudian ditambah sembahyang sunat 6 rakaat. Nah habis sudah waktu maghrib. Itu aja waktu maghrib dari kawal beliau kedua. Jadi persiapan sembahyang maghrib, kemudian mengerjakan sembahyang maghrib 3 rakaat ditambah sembahyang sunat 6 rakaat. Nah itu sudah habis waktu maghrib. Nah, kalau kita hitung misalnya persiapan sembahyang maghrib itu mulai daripada misalnya kita wudu misalnya lah, kemudian menutup aurat anggaplah 5 menit dulu. Nah kemudian pulang ditambah sembahyang maghribnya anggaplah 10 menit, 10 tambah 5 15 menit. Kemudian ditambah pulang sembahyang sunat 6 rakaat. 6 rakaat itu kalau kita misalnya anggaplah 15 menit itu lah misalnya 6 rakaat tadi. Nah berarti jumlahnya 15 tambah 15 30 menit saja. Awal beliau yang kedua awal jadi. Nah kalau awal qadim itu mengatakan mulai tenggelamnya matahari sampai habis cahaya merah tadi. Jadi pernah kejadian di Martapura dulu waktu sembahyang hajat, ada sembahyang hajat, Guru Munawar ketika itu mengisi acaranya. Nah untuk sembahyang maghrib, kemudian sembahyang sunat, kemudian sembahyang hajat. Nah itu bertahlil. Nah
Nah, ibadah tahlil itu langsung panitia acaranya langsung ada langsung sembahyang isya. Nah, untuk sembahyang isya seandainya hanya orang ada di masjid musala, berarti sembahyang yang digawe tadi itu waktu isya yang digawe isya tadi itu belum masuk waktu isya lagi. Akhirnya orang pada guru menawar kayak Pak Guru kita ulangi ke sembahyang isyanya, kita itu untuk sembahyang isya orang hanya ada di musala di masjid. Jadi guru menawar kan usah ada lagi. Kenapa kalau jadi Imam Syafi'i adanya berpendapat artinya waktu maghrib itu setengah jam pun sudah habis waktu maghrib, bila awalnya mengadakan waktu isya sudah. Kita ada tahu awal jadi itu kita bisa baca ulang isya ya Allah. Tapi beliau memakai awal jadi Imam Syafi'i dan berpendapat sembahyang maghrib itu yang kurang lebih tadi persiapan untuk sembahyang wudu, menutup aurat, sembahyang maghrib 3 rakaat, ditambah sembahyang sunat 6 rakaat selesai habis waktu maghrib. Dan kita pun kalau hendak memakai kawal jadi bisa aja kawiyuhan malamnya. Kawiyuhan misalnya maghrib kawiyuhan sudah aja misalnya kita mana isya kalau kita dahului kau ya sebelum isya ada bapak sah sembahyangnya. Kenapa kita mau mengobati awal imam kita juga Imam Syafi'i yang berpendapat kawal jadi Nah, kemudian dan awal waktu isya itu apabila hilanglah syapak yang merah, cahaya yang merah hilang, dan akhir waktu isya adalah hingga terbit fajar shadiq. Nah, fajar shadiq yaitu adalah gores yang sangat terangnya melintang di tepi langit. Dan dahulu fajar shadiq tadi adalah fajar kadib, yaitu gores yang lanjut mengiringi akan dia oleh gelap. Nah, jadi awal masuknya waktu isya itu adalah apabila cahaya merah tadi habis sudah digelap. Kan apabila tergelap cahaya merah itu adanya habis waktu maghrib masuk waktu isya. Nah, waktu isya tadi masuknya itu waktu isya tadi habisnya adalah apabila timbul fajar shadiq. Arti fajar shadiq itu aja fajar yang jujur. Ada fajar itu dua macam, ada fajar shadiq, ada fajar kadib. Nah, fajar kadib itu fajar yang berdusta. Itu biasanya waktunya kurang lebih jam 2 malam, jam 2 lewat sedikit ada cahaya timbul mulai tanah, tapi cahaya itu mulai ke atas gitu. Nah, dikira orang masuk waktu subuh, dikira orang timbul matahari, nah, dikira orang timbul fajar, padahal itu hanya cahaya fajar kadib sebenarnya. Apabila cahayanya itu melintang menuju ke atas itu berarti fajar kadib gitu. Tapi kalau fajar shadiq itu ini cahayanya itu bukan naik ke atas tapi sudah menyebar ke permukaan bumi, menyebarnya cahayanya itu model menyebar. Nah, itu menandakan habisnya waktu isya, masuknya waktu subuh. Dan waktu subuh itu yaitu mulai terbit fajar shadiq dan akhir waktu subuh adalah hingga terbit matahari. Jadi apabila habis waktu isya tadi otomatis masuk waktu subuh. Nah, waktu subuh tadi pula habisnya adalah ketika timbulnya matahari. Ya, kalau subuhnya ya kurang lebih sejamnya, malah habis sejam karena kalau subuh itu kurang lebih jam 5-an. Nah, kemudian kalau timbul matahari itu biasanya di jam apa dan digital itu jam 6:04 sejam lebih seperempat. Kita talakas waktu maghrib habisnya daripada waktu subuh. Nah, kemudian yang kedua syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat, yaitu kiblat di sini maksudnya adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, itu nomor 3 di bawah. Firman Allah, "Wawalli wajhaka syatral masjidil haram," ai nahwahu. Artinya berhadaplah kamu ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Artinya ke arah Ka'bah. Jadi bagi kita langsung yang menjauh daripada Ka'bah, itu wajibnya itu menghadap ke arahnya, ke arah Ka'bahnya. Ya, Ka'bah itu kan arahnya ke arah barat, kita menghadap ke arah Ka'bah. Tapi bagi orang masuk yang di dalam Masjidil Haram, itu wajibnya itu menghadap sebuah awak. Ada boleh awaknya keluar daripada Ka'bah saja. Biar sedikit misalkan tangan aja keluar misalnya awak sebelah
kita buat misalnya, nah itu kada sah sembahyangnya. Jadi orang sembahyang di dalam Masjidil Haram itu bujur-bujur sekumpulan awam itu buat dalam Ka'bah arahnya. Tapi bagi kita yang jauh daripada Ka'bah, nah itu yang penting arahnya bujur, arahnya ke arah situ, arah Ka'bah. Masalah kita yang misalnya terkeluar pada bukuan Ka'bah tadi kada apa-apa. Tapi kita kada melihat kalau bukuan Ka'bahnya. Ka'bahnya di situ misalnya kita ke arah situ, sahaja yang penting arahnya bujur ke arah Ka'bah. Dengan dada, nah menghadapnya dengan dada, maka menghadap air Ka'bah. Ini wajib dengan yakin jika hampir. Nah, kalau kita misalnya hampir dengan Ka'bahnya, nah, maka harus bujur-bujur menghadap dengan dada kita. Dan dengan dan persangkaan jika jauh daripada Ka'bah. Nah, kalau kita jauh dari Ka'bah, yang penting sangkaan kita sudah pas ke arah Ka'bah tadi lah. Ada mesti harus bujur juga, karena sangkaan aja kadang-kadang yang banyak bujurnya lah pada salahnya. Nah, kemudian yang ketiga, syarat sah sembahyang adalah menutup aurat. Jikalau sembahyang di dalam khalwat sekalipun, artinya sembahyang ini walaupun dalam kamar sorangan misalnya dalam sendirian, maka jika ditinggalkan menutup dia, maka tidak sah sembahyangnya. Nah, jadi menutup aurat itu termasuk syarat daripada sah sembahyang. Apabila kada menutup aurat atau terbuka auratnya walaupun sedikit, nah maka sembahyangnya kada sah. Sekalipun di sembahyang kita ini misalnya sorangan, khalwat itu dalam keadaan sendirian, di kamar sorangan misalnya, ada yang melihat beda misalnya dia bilang kalau sembahyang salat handap misalnya, pusat balinik atau di tempat balinik misalnya, nah pada saat sembahyangnya. Maka aurat laki-laki yang merdeka, kecil ataupun besar ataupun sahaya, dan sahaya laki-laki atau perempuan, yaitu barang yang antara pusatnya dan lututnya. Ini aurat sembahyang adalah, jadi aurat laki-laki itu nang halus ataupun nang tuha, ataupun budak laki-laki ataupun budak perempuan, itu adalah auratnya dalam sembahyang itu antara pusat lawan lutut. Jadi sama aja antara budak laki-laki budak perempuan, sama auratnya adalah antara pusat lawan lutut. Jadi kalau yang menutup sudah menutup misalnya antara pusat lawan lutut yang tertutup sudah, nah maka sembahyangnya sah. Kenapa? Karena sudah menutup aurat. Bagaimana kada ada kenal kan ada ilmu kan ada kalau ilmu lah, ada itu lebih tinggi daripada ilmu. Walaupun secara hukum fikihnya bujurnya sudah menutup aurat misalnya, yang penting antara pusat lawan lutut tertutup, nah maka sembahyangnya sah aja. Cuman kita lawan Tuhan pulang ada badan sembahyang, pembukaan dada misalnya juga, landau terbuka misalnya. Kita nggak diamalkan tuh adat, yang penting memang masalah ilmu ini di bawah ilmu adat, ilmu ini di bawah adat. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan misalnya baju basah kadang-kadang membalasnya misalnya, nah adanya salawat kakak aja yang mau menusuk antara di lutut sampai pusat tadi, sembahyang kita misalnya dalam kamar kan apa? Namun misalnya dalam keadaan memang keadaannya kan ada di sini itu, di sini baju membalasnya misalnya, yang penting antara pusat lawan lutut tertutup, nah maka sembahyangnya sah. Dan aurat perempuan yang merdeka, yang kecil ataupun besar dalam sembahyang itu, sekalipun sekalian badannya yang lain daripada muka dan dua telapak tangan yang zahir dan batin. Nah, kalau aurat perempuan dalam sembahyang itu adalah seluruh badan kecuali adalah muka dengan dua telapak tangan. Jadi perempuan tadi baik itu perempuan yang merdeka, perempuan merdeka itu adalah auratnya seluruh badan kecuali muka atau telapak tangan yang boleh dibuka saja. Nah, telapak tangan ini kalau dibuka itu yang boleh dibuka zahir batinnya.
yang telapak yang di luar sini lawan telapak yang di dalam itu boleh dibuka, karena itu bukan aurat. Tapi kalau pembinian biasanya lah mencari mukana itu cari mukana itu nambah tali di jari sini lah supaya jangan tersinggung, supaya jangan tertarik. Namun dasar bujur halus misalnya ya kecuali yang bekaret saja, bekaret yang isi itu supaya jangan tertarik. Ini dikhawatirkan kalau kita nafas misalnya biar menjadi mukana tutup sampai sampai pergelangan sininya misalnya. Lalu pas waktu sujud misalnya tertarik, ini misalnya kali ada di sini, ini awal sebenarnya kan. Jadi ada awal itu cuma telapak ini awal yang di belakang sini. Nah, jadi bagus saja dari mukana itu kan misalnya ada talinya atau dimasukkan di sini supaya jangan tertarik ke bawah. Hati-hati janganlah, karena walaupun di sini bukan awal tapi hati-hati kalau kita buka. Karena walaupun sajari kita bukanya di bawah telapak tadi kan batal semuanya karena kita buka aurat. Di aurat itu sesuatu yang wajib ditutup di aurat. Nah, kemudian ada pun aurat perempuan yang merdeka yang wajib menutup dia daripada laki-laki yang halal, yaitu adalah sekalian tubuhnya. Nah, ini aurat perempuan di luar sembahyang. Kalau aurat perempuan dalam sembahyang tadi sama keadaan, itu dalam bukaan anunya sama, yang dibuka muka dengan telapak tangan. Nah, kalau aurat perempuan di luar sembahyang, ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, nah itu seluruh badannya, hatta muka lawan telapak tangan masuk aurat juga. Nah, makanya kayak orang Arab ini memakai baju dengan kita di mata begini, punya mata kelihatan, karena memang dalam hukum itu memang apabila berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, itu seluruh badan, muka dan telapak tangan pun juga dihukumkan aurat. Nah, kemudian yang keempat syarat sah sembahyang adalah suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Maka tiada ia berair sembahyang dan tiada sah sembahyang seseorang serta hadas besar seperti keadaan junub atau haid atau nifas atau wiladah, dan batal sembahyang seseorang yang datang atasnya hadas kemudian daripada takdirnya. Nah, jadi harus suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar itu kayak junub misalnya lah, atau misalnya kemudian haid, nifas atau wiladah. Haid junub itu jadi misalnya sebab dia keluar baju mandi kah, atau sebab bermimpi kah, atau sebab setelah berhubungan badan walaupun pada keluar baju mandinya, nah tetap dihukumkan itu junub. Dan hadas kecil itu seperti kentut ataupun bekami, berdarah, itu termasuk hadas kecil. Nah, jadi apabila terhadap sembahyang di sini sudah mengangkat takbir, kemudian dia itu berhadas kecil atau hadas besar, maka sembahyangnya batal. Tapi ini pengecualian bagi orang karena penyakit atau penyakit yang kalau berpakai terus sering bawal atau biasanya ada penambahan didikan terus menyebabkan itulah. Nah, itu kena kayak masalah lagi, masalah batalnya. Karena bagi mereka itu kena cara berwudunya pun harus adalah apabila misalkan untuk berwudu langsung bawa sembahyang, dan berwudunya juga harus masuk waktu sembahyang, kan boleh sebelum masuk waktu berwudu dulu, jangan. Jadi masuk waktu sembahyang kemudian dia berwudu langsung sembahyang. Apabila datang sembahyang ketika misalnya baju kambingnya misalnya pada bapak itu dimakan aja. Kemudian yang kelima adalah suci daripada najis yang tidak dimaafkan daripada badannya dan pada pakaiannya dan pada tempat sembahyang. Nah, jadi yang kelima syarat sah sembahyang itu harus suci daripada najis, baik itu najisnya di badan, di pakaian ataupun di tempat sembahyang. Dan najisnya itu najis yang tidak dimaafkan. Nah, lain kita masalah najis yang dimaafkan lah, itu ada bapak. Seandainya terbawa dalam sembahyang pun ada bapak apabila najisnya dimaafkan. Seumpama misalkan darah nyamuknya sedikit, ada misalkan di baju kita, tapi menimbulkan darah tadi bukan sengaja kita. Untuk sembahyang misalkan sekalinya ada darah nyamuk nih sedikit di baju ada, nah itu ada apa makan aja. Nah,
Ya, asalkan darah tadi timbulnya itu bukan dengan sengaja kita. Mungkin kalau misalkan terbuat dalam baju ketindih lawan baju kita misalnya kaca misalnya nih lah. Namun kita beristilah memiliki nyamuk tadi walaupun sedikit banget darahnya, tetap dihukumakan gak dimakan. Karena kita bersengaja menimbulkan darah tadi. Dan pada tempat sembahyang dengan najis yang demikian itu salah suatu daripada tiga tempat tadi, badan, pakaian, dan tempat sembahyang. Dan yang keenam, syarat sah sembahyang adalah mengetahui akan yang fardunya dan segala yang sunat-sunatnya. Nah, maka tiada sah sembahyang orang yang tidak mengetahui akan fardu dan rukun sembahyang dan sunatnya. Nah, ini juga termasuk daripada syarat sah sembahyang itu. Kita harus membedakan yang mana yang rukun, yang mana yang sunat, yang mana gawian yang wajib, yang mana gawian yang sunat. Itu harus membedakan. Dan yang paling awalnya itu pula harus tahu satu persatu. Ini yang bagian termasuk yang wajib digawi, ini bagian yang sunat digawi. Yang sunat itu terbagi dua, pula ada sunat hayat, ada sunat abad. Nah, itu paling awal, itu adalah cuman bagi kita yang orang awam ini dan ulama, yang penting kita itu meyakini yang wajib ada, yang sunat ada. Walaupun seandainya kita disuruh menyampaikan misalkan yang wajib-wajibnya apa kira-kira ada apa kita menyampaikan. Seandainya disuruh orang misalnya menyampaikan sunat-sunatnya yang mana-mana, ada apa kita memilih yang mana-mana. Nah, tapi kita meyakini dalam sembahyang itu ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, itu bagi orang awam itu sah sudah. Tapi bagi orang yang memang budi-budi mendalami masalah sembahyang, nah itu harus satu persatu tahunya. Ini yang wajib, ini yang sunat, ini yang wajib, ini yang sunat. Itu wajib hukumnya karena termasuk daripada syarat sah sembahyang. Apabila dia mengatakan ini yang sunat misalnya, padahal itu wajib, nah maka sembahyangnya ada sah kita. Atau misalnya gawian yang wajib dipadakannya sunat, nah maka sembahyangnya ada sah juga. Seumpama misalnya Fatihah dipadakannya sunat cuma baca, nah maka sembahyangnya ada sah. Atau dipadakannya misalnya berqunut itu hukumnya wajib, nah ada sahnya sembahyangnya ada apa? Karena berqunut itu sunat saja, dipadakannya wajib misalnya, nah ada sah sembahyangnya. Nah itu termasuk daripada syarat sah sembahyang. Jadi ada macam inilah yang menjadi syarat daripada sahnya sembahyang. Apabila salah satunya kadada, nah maka sembahyang kita dianggap pada sah. Sampai situ dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, mudah-mudahan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa dan orang kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Ala hadiniyat wa la hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma sabbil ikhlas wa talab bil ilmi wa nashhadu bi jannati ta'ala wa nasri wa na'udhu billahi min wa la tadhi barakatuhu